Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 11 SMA. Mari kita berdoa. Kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama untuk belajar pendidikan agama Kristen. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir video pembelajaran kali ini, agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sekolah dalam video selanjutnya masih bab 5, 6, 7, dan sekarang kita akan dua bab 8 sampai dengan bab 9. Sebelum itu kita buka Alkitab kita, yaitu dari Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini. Nanti saya akan sedikit membahas nas Alkitab kita. Kita di sini bab 8 tantangan zaman milenial, dan juga bab 9 adalah pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial, gitu ya. Jadi bab 8 sampai bab 9 ini masih dalam semester ganjil, dan video kali ini adalah video terakhir dalam semester ganjil di kelas 11 SMA kali ini. Kita mulai di sini tantangan zaman milenial. Kita cepat saja ya teman-teman ya. Tantangan zaman milenial di sini teman-teman sendiri sudah mengerti, sudah tahu lah ibaratnya begitu. Kalau misalnya kita baca dalam buku paket gitu ya, ini mengenal generasi milenial, gaya hidup generasi milenial, ini bisa dibaca saja. Dan juga degradasi moral. Nah, saya menekankan di degradasi moral ya teman-teman ya. Di sini degradasi moral itu ada seks bebas. Nah, ini tantangan, namanya tantangan generasi milenial atau zaman milenial. Banyak di luar sana ya teman-teman, remaja yang terlibat prostitusi, gitu ya. Prostitusi yaitu seks bebas, seperti itu ya. Jadi artinya inilah yang menjadi tantangan ya dalam remaja Kristen kali ini, anak muda. Banyak sekali di luar sana gitu ya, prostitusi online gitu ya, maupun prostitusi yang offline juga ada ya, apalagi anak SMA gitu ya. Inilah tantangannya, bagaimana kita menghadapinya seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, aborsi. Nah, ini juga aborsi ya. Menikah tanpa menikah, punya anak gitu ya. Hubungan di luar nikah. Akhirnya janinnya dibunuh gitu ya. Diaborsi. Itu tuh apakah itu generasi milenial seperti itu ya, teman-teman ya? Saya rasa tidak ya. Yang namanya generasi milenial tidak seperti itu. Masa aborsi ya? Nah, inilah yang menjadi tantangan, yang menjadi polemik ya, yang saya tekankan di sini. Yang pertama, seks bebas atau prostitusi. Ini sangat marak di kalangan remaja ya. Hanya apalagi sekarang, zaman-zaman sekarang ini, lagi pandemi seperti ini, hanya gara-gara kuota rela menjual diri itu ya, menyerahkan keperawanannya pada orang lain untuk diserahkan pada dosa gitu ya, melakukan seks bebas. Kasihan sekali ya. Masa harga dirinya hanya dihargai oleh uang tidak seberapa gitu, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sangat miris sekali ya. Dengan hanya uang jutaan rupiah, 1-2 juta, keperawanannya hilang, seperti itu ya.
hanya 1-2 juta. Bagaimana gitu ya. Dan juga yang lain-lainnya ya, masih banyak seperti itu. Ini saya sangat prihatin dan sangat bagaimana ya gereja menanggapinya ini ya. Sebagai ini, saya sebagai pelayan firman, sebagai pelayan Tuhan gitu ya, sebagai pendeta juga merasa tidak ada kekuatan untuk untuk melawan gitu ya. Mudah-mudahan dalam video kali ini teman-teman sekalian juga mengantisipasi ya. Saya sih ingin hanya berdoa saja pada teman-teman supaya jangan sampai terlibat dengan kasus prostitusi, baik itu online maupun offline gitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Ini peringatan bagi kita semua. Di masa-masa pandemi seperti ini, generasi milenial terancam. Ya. Salah satunya dengan seks bebas dan aborsi seperti ini. Ini yang saya tekankan dalam kesempatan bab ini ya. Masih banyak yang lainnya, kayak di sini ada hedonisme, individualisme, konsumerisme. Ini juga sama, merupakan tantangan. Bagaimana kita mengantisipasinya? Kita harus aware gitu ya, sadar bahwa generasi milenial, teman-teman sekalian, itu adalah generasi yang sangat terancam. Terancam dalam artian bisa terjerumus dalam kubangan dosa ini gitu ya. Yang tadi kita sudah bahas. Itu teman-teman dalam tantangannya itu saya tekankan di situ. Lalu di sini seperti tadi saya bilang, Amsal pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini apa artinya teman-teman? Ini artinya pergaulan. Kita bergaul dengan siapa? Kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang bagus, yang baik, kita juga ikut bagus, kita juga ikut baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita juga tidak baik nantinya. Percaya nggak kayak begitu teman-teman? Coba aja praktekin. Ini motornya kencang banget ya teman-teman ya. Jadi makanya saya diam dulu. Mudah-mudahan. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita bergaul dengan orang baik, pasti kita akan menjadi orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita pasti juga tidak baik. Dalam video sebelumnya juga saya sudah berikan contoh, misalnya kayak anak jalanan misalnya. Bergaulnya dengan preman-preman. Apakah pergaulannya baik? Pasti tidak. Dibandingkan dengan teman-teman misalnya yang bergaul dengan orang baik gitu ya. Dengan orang tua di rumah, dengan guru di sekolah, dengan yang lainnya di gereja, dengan majelis, dengan pendeta, pasti akan baik juga. Ini maksudnya Amsal 13 ayat 20. Jadi kalau kita mau cari teman, kita mau bergaul, kita juga harus lihat-lihat dulu. Ini bukan masalah pilih kasih teman-teman ya. Wah masa kita bergaul pilih-pilih, bergaul dengan siapa aja dong Pak? Iya benar, bergaul dengan siapa aja. Tetapi kita juga punya otak kan. Kita juga punya sense gitu. Kita punya feeling. Kita juga punya otak. Kita juga bisa mikir. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, diajak mana gitu, terus kita mau aja, buat apa otak kita gitu ya? Gunakan otak kita, mikir juga gitu ya. Kita mau dibawa kemana nih? Ya kan? Kita diajar kemana nih? Harus kritis juga teman-teman ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia kakak kelas misalnya, atau mentang-mentang dia udah mahasiswa, udah senior, udah sarjana, terus kita iyain, kita lakuin, ya nggak apa-apa, selama itu bagus. Tetapi kalau misalnya itu menjerumuskan, apalagi sudah berbuat yang tidak baik, yang bukan, hati-hati ya teman-teman. Tadi prostitusi tadi, pura-puranya baik gitu, ngajak mana-mana, atau tiba-tiba ya mohon maaf nih, check in di hotel. Buat apa? Ya kan? Buat apa check in di hotel? Atau dibawa ke rumah kosnya, ke kosannya, terus ngapain di situ? Udah gitu nggak ada orang siapa-siapa. Kita kan juga bisa mikir dong teman-teman ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu. Jadi kita punya sense, punya feeling
Gunakan itu. Bukan indera keenam, bukan ya. Maksudnya ini sense, kita sebagai manusia juga punya rasa sensitivitas dong. Kita mau dibawa kemana nih? Oh, maaf ya, saya nggak ikut deh, gitu aja bilang. Jangan iya aja ya. Nanti kita malah terjerumus akhirnya terjadi yang bukan-bukan. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan paham. Lanjut di bab yang selanjutnya, di bab 9 adalah pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial. Generasi milenial yang kuat, moderasi agama, integritas diri dan memanusiakan manusia. Nah, ini nilai-nilai lagi nih ya teman-teman ya. Pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial. Banyak ya kita bahas tentang nilai ya, yang values ini ya. Ada lagi nih nilai-nilai Kristiani. Jadi artinya sebagai generasi milenial kita harus kuat gitu ya dalam menghadapi era digital ya. Apalagi ini serba online ya, serba jarak jauh. Kita harus mengantisipasinya ya teman-teman ya. Jadi nilai-nilai Kristiani itu adalah ya tidak lain bukan adalah hukum kasih ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itulah landasan nilai-nilai Kristiani kita. Lalu Galatia pasal 5, buah roh. Ya. Itu saja pegangannya. Kalau misalnya kita mau mengantisipasi era digital ini, era milenial ini, itu saja teman-teman yang harus diantisipasi. Kita harus bisa sebagai remaja Kristen, generasi milenial harus kuat di dalam menghadapi era globalisasi, digitalisasi, dan juga apalagi sedang menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini. Inilah sampai di sini dulu pembelajaran kita dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut kalian, mengapa remaja Kristen sekarang sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti hedonisme, konsumerisme, serta mudah juga terbawa arus degradasi moral seperti prostitusi, aborsi, serta pornografi? Jelaskan. Kenapa tuh menurut kalian kok bisa terpengaruh seperti itu? Kenapa tuh? Ya, coba jelaskan. Saya ulangi ya, menurut kalian mengapa remaja Kristen sekarang, yang sekarang ya, bukan yang dulu, sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti hedonisme, konsumerisme, serta mudah juga terbawa arus degradasi moral seperti prostitusi, aborsi, serta pornografi? Jelaskan. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh kita di dalam menghadapi zaman atau era digital? Bagaimana tuh? Apa yang harus kita lakukan? Sikap dan perilaku kita bagaimana dalam menghadapi era digital ini? Itu saja dua pertanyaan yang menjadi diskusi kita pada kesempatan kali ini dalam video kita kali ini bab 8 dan bab 9. Inilah akhir dari video kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kami telah belajar tentang tantangan di zaman milenial. Kiranya apa yang kami pelajari tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat memahaminya serta mengantisipasinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Inilah akhir dari video kali ini dalam semester ganjil kelas 11 Pendidikan Agama Kristen di bab yang ke-9 ini, 8 dan 9. Nantikan video selanjutnya di semester yang genap di bab yang selanjutnya. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.